Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita learning akuntansi keuangan menengah 2, mohon maaf. Akuntansi keuangan menengah 2 dengan materi kewajiban lancar dan kontingensi. Nah, sebelum saya masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluan. Jadi Anda di sini harus memahami apa sih yang melatar belakangi, harus ada kewajiban. Jadi kewajiban di sini dalam artian sederhananya adalah hutang. Nah, di pendahuluan yang saya jelaskan kali ini, yaitu penggunaan kewajiban untuk mendanai entitas harus dipertimbangkan dengan baik sehingga tetap memberikan manfaat bagi entitas. Entitas dalam hal ini adalah unit usaha. Kewajiban yang terkait dengan operasi biasanya tidak ada bunga. Kewajiban operasional ini lebih sering diperoleh oleh sebuah perusahaan karena penundaan pembayaran kepada pemasok atau supplier, kemudian pemerintah, kemudian karyawan atau kepada pihak lain. Nah, kewajiban dengan bunga mampu menghasilkan manfaat untuk entitas jika bunga pinjaman lebih rendah dibandingkan imbal dari hasil investasi yang didanai pinjaman. Nah, entitas di sini menggunakan namanya prinsip matching dalam memutuskan penggunaan kewajiban. Prinsip matching mengharuskan entitas atau unit usaha memadankan antara bentuk investasi dan jenis pendanaan yang digunakan. Jika entitas membutuhkan dana untuk mendanai ekspansi produksi guna memenuhi tambahan permintaan produksi, maka entitas akan menggunakan kewajiban jangka pendek. Jadi ada dua di sini. Ada kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Jangka pendek dan jangka panjang artinya berhubungan dengan waktu. Kalau jangka pendek kurang dari 1 tahun, sebaliknya jangka panjang hubungannya dengan waktu yang lebih dari setahun. Nah, sebaliknya jika entitas akan melakukan ekspansi untuk membangun pabrik, maka memilih menggunakan liabilitas atau kewajiban jangka panjang. Konsep matching ini juga terkait dengan konsep periode pengembalian investasi atau payback period. Nah, Anda bisa nanti cari apa sih artinya prinsip matching, karena prinsip-prinsip dalam akuntansi itu sudah dijelaskan di akuntansi pengantar 1 di semester 1. Nah, ini sekilas tentang pendahuluan tentang kewajiban. Nah, di sini slide berikut saya akan menjelaskan tentang definisi apa itu kewajiban. Mungkin Anda sudah sering mendengar kewajiban, hutang. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan definisi menurut PSAK. Nah, kewajiban menurut kerangka dasar pengukuran dan pengungkapan laporan keuangan adalah hutang entitas. Sekali lagi, entitas dalam hal ini adalah unit usaha masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Sejak PSAK 1 revisi 2009 menyajikan laporan keuangan, istilah kewajiban ini diganti dengan liabilitas. Mengharuskan entitas menyajikan liabilitas jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang. Sederhananya, kewajiban adalah hutang adalah kewajiban kita ke pihak lain. Nah, itu bisa jangka panjang maupun jangka pendek, tergantung. Nah, ini sederhana dari definisi kewajiban. Kemudian di slide 4, PSAK 1 revisi 2009 menjelaskan ada klasifikasi liabilitas jangka pendek atau klasifikasi kewajiban jangka pendek jika memenuhi kriteria. Jadi hutang jangka pendek itu dikatakan hutang jangka pendek harus memenuhi kriteria. 1. Entitas mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Artinya, unit usaha mengharapkan akan menyelesaikan hutangnya tersebut dalam 1 tahun periode akuntansi, karena siklus operasi normal akuntansi adalah setahun. Nomor 2, entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan.
Nomor 3, liabilitas tersebut jatuh tempo diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Nomor 4, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Nah, di sini ada tanda bintang. Entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Nah, kriteria 4 ini untuk khususon, artinya ini kita gunakan untuk liabilitas jangka pendek, untuk pengakuan hutang jangka pendek, tidak berlaku untuk jangka panjang. Kemudian ini ada jenis dan klasifikasi. Mungkin Anda bisa bayar jenis liabilitasnya. Ada utang dagang, ada utang bank jangka pendek, ada wesel bayar, utang pajak, utang dividen, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, hutang terkait gaji karyawan, uang muka, pelanggan atau deposit. Nah, di sini ada hal yang menarik, mungkin Anda bisa lihat. Ada pendapatan diterima di muka. Ingat, pendapatan diterima di muka bukan merupakan pendapatan. Dan ini tempatnya juga bukan merupakan di laba rugi. Seringkali maksudnya salah persepsi karena dia melihat adalah pendapatan. Nah, pendapatan diterima di muka itu kita mengakui sebagai kewajiban dan tempatnya ada di neraca sisi pasifan. Oke, nah di slide berikut, di slide 6, saya cukup banyak menjelaskan, ada 18 slide, tapi mungkin saya akan bertahap menjelaskannya. Di situ ada hutang berbunga dalam jangka pendek. Hutang berbunga jangka pendek yang umum dijumpai adalah hutang bank dan wesel bayar. Hutang bank lebih sering dijumpai dalam laporan keuangan entitas dibandingkan dengan wesel bayar. Hutang bank jangka pendek adalah hutang suatu entitas pada bank dengan jangka waktu 1 atau kurang. Ya, hutang bank jangka pendek biasanya berbunga. Hutang bank jangka pendek ditarik oleh entitas pada saat membutuhkan jangka waktu tertentu dan akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian kredit. Nah, hutang bank jangka pendek ada bunganya. Bunga dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Selama periode tertentu, bunga dipotong di depan dari jumlah hutang yang ditarik atau kombinasi. Bisa, tergantung. Kemudian saya langsung masuk di contoh hutang bank jangka pendek. Nah, di sini ada contoh PT Merapi tanggal 1 November 2017 menarik dari Bank Buana hutang sebesar 200 juta dengan bunga 15%. Untuk jangka waktu 150 hari, tidak ada provisi yang dikenakan oleh bank atas hutang ini. Pokok dari bunga akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Nah, ini ada jurnalnya. Kas pada hutang bank. Kemudian kita membuat namanya jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember atas bunga yang terhutang dan belum dibayarkan, yaitu beban bunga pada hutang bunga. Anda bisa menghitung 5 juta itu dari, tinggal dihitung saja perhitungannya dari mana, 15% dikali, ini kita mencari jurnal penyesuaian ini bisa dilakukan di akhir periode atas hutang bunga terhutang yang belum dibayar ya. Jadi 15% dikali 200 juta itu coba nanti dihitung berapa sehingga ketemu 5 juta. Kemudian saya berikutnya, nah ini ada perhitungannya sampai 5 juta. Jadi kita menghitung dulu selama tahun 2017 itu ada berapa hari untuk bulan November. Kemudian ini di jatuh temponya sampai berapa tadi? 200 juta, 15% kan 2 bulan, 60. Ingat, pembilang dan penyebut harus sama. Jika 60, atasnya 60, bawahnya juga 60, 360 hari per hari. Jika Anda menggunakan bulan, bawahnya juga harus menggunakan bulan. Nah, jurnal saat jatuh tempo pada tanggal itu perhitungannya tanggal 30 Maret, asumsinya 2018 tahun kehabisan. Bisa dilihat, itu salah satu contoh yang mungkin bisa Anda analisis. Kalau ada pertanyaan silakan nanti Anda komen di akun YouTube saya atau di forum diskusi yang akan nanti saya berikan pada learning saya. Itu mungkin kita terbatas waktu karena saya hanya 10 menit menggunakan software ini, jadi saya ringkas. Nah, kemudian ini ada perhitungan juga, perhitungan bunga dibayarkan, perhitungan beban bunga. Nah, hutang bank ada juga mensyaratkan bayaran bunga pada saat kredit ditarik. Itu nanti bisa dilihat. Nah, oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Akan kita lanjutkan, bisa Anda lihat
Anda analisis karena ini slide-nya cukup banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.